Shalom, selamat pagi. Selamat ketemu lagi dengan Miss dan di sini kita mau devotion kembali mengawali minggu ini, minggu yang baru, minggu yang indah, minggu yang penuh dengan anugerah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, Miss mau ajak kalian semua dimanapun kalian berada, mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Kita inginkan Tuhan, biar Tuhan yang jamah setiap hati kita ketika kita mendengarkan sharing firman Tuhan yang dibagikan, boleh jadi berkat buat hidup setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat minggu yang baru yang memberikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang boleh kami nikmati Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang boleh kami lalui hingga saat ini Tuhan. Kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap kuat, kami boleh menikmati udara yang gratis yang Kau berikan dalam hidup setiap kami hingga detik ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai devotion kami Tuhan, kami mau datang kepada Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang jamah setiap hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, apapun yang kami boleh lalui saat ini Tuhan, Engkau Tuhan yang ada menolong dan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu Tuhan memberikan kekuatan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan bersama-sama penolong yang setia, Tuhan Yesus yang tak pernah gagal. Karena kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan yang membuat kami mampu Tuhan untuk menanggung segala perkara, karena kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Mari naikkan satu pujian yang berkata, penolong yang setia. Yesus
Tuhan, terima kasih. Biar ini pujian Tuhan jadi ungkapan hati kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, segala perkara dapat kutanggung karena Engkau Tuhan yang memberi kekuatan Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami tidak akan takut Tuhan, kami tidak akan khawatir Tuhan terhadap apapun, karena kami percaya Tuhan, kami punya penolong yang setia, yang selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan, dalam setiap langkah yang kami ambil Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut Tuhan, karena kami punya Allah yang setia seperti Engkau Tuhan, Allah yang sanggup Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kami, Allah yang sanggup Tuhan untuk mengubahkan setiap hidup kami Tuhan, Allah yang sanggup Tuhan membuat terobosan dalam setiap hidup kami, Allah yang sanggup Tuhan membuat mujizat Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan, Allah yang sanggup membalikkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan, biar Engkau Tuhan yang buka setiap tanah hati kami Tuhan. Jadikan tanah hati kami ini Tuhan sebagai tanah yang siap ditabur benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biar setiap benih Tuhan yang ditabur boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan, mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Sekalipun kami harus devotion secara online, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Hadirat-Mu ada Tuhan di tempat kami berada saat ini Tuhan. Dan firman yang dibagikan Tuhan tetap akan jadi rema yang kuat dalam hidup kami, memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom teman-teman dari Terang Bangsa, adik-adik dari Terang Bangsa. Saya bersyukur dikasih kesempatan bisa menyampaikan kebenaran Tuhan di Terang Bangsa. Dan saya percaya biar kebenaran Tuhan ini bisa menguatkan dan membangun setiap adik-adik di manapun berada. Dan saya percaya kebenaran Tuhan akan memerdekakan kita semua. Yuk kita belajar firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kesehatan, kebaikan, dan hidup yang Kau berkati buat kami Tuhan. Kami percaya kami bisa tetap ada semua karena anugerah-Mu, semua karena perlindungan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang berbicara, dan Kau yang menguatkan kami, Kau yang memberkati kami, dan Kau yang menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, kemuliaan, hormat kami kembali padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Saya diberi tema tentang rencana Tuhan dalam hidup kita semua. Saya percaya rencana Tuhan dalam hidup kita, rencana yang baik, rencana yang indah. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan melindungi kita, saudara. Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan akan membedakan dari yang di dunia ini. Ya, karena kenapa saya bilang gitu? Karena saya juga mengalami, saya dibedakan sama Tuhan. Saya didandani sama Tuhan, saya diberkati. Dari saya lahir baru sampai sekarang saya dibedakan, dan saya benar-benar mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa saudara semuanya. Mari saudara, saya ajak kita buka Alkitab kita di Kejadian 50 ayat 20. Ini cerita tentang Yusuf. Ya, saya bacakan dulu firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya ulangi lagi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini cerita tentang Yusuf. Kalau saudara tahu, Yusuf mengalami sesuatu yang tidak gampang. Ya, Yusuf dikucilkan kakak-kakaknya. Yusuf dibuang sama kakak-kakaknya. Dan dia waktu itu mengalami sesuatu yang tidak gampang, menderita. Tidak cuma dibuang, tapi dijual. Ya, dijual. Mungkin perasaannya Yusuf sakit waktu itu. Aduh, kok kakak-kakak saudara-saudaraku seperti ini jahatnya. Ya, tapi
sebelumnya Yusuf punya pengalaman, punya mimpi yang dari Tuhan. Diberi mimpi yang dari Tuhan, dia dekat dengan Tuhan Yusuf. Ya, meskipun dibuang dengan kakak-kakaknya, meskipun dijual dengan saudara-saudaranya, tapi tetap ada penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Tetap ada berkat Tuhan dalam hidup Yusuf. Ya, kalau saudara tahu akhirnya mengalami sesuatu yang tidak gampang, dijual, jadikan budak, masuk penjara, dan ya panjang lebar seperti itu. Dan akhirnya Yusuf diberi kesempatan Tuhan menjadi penguasa seluruh Mesir. Ya, jadikan orang yang kedua bisa menguasai seluruh Mesir. Ya, dan waktu itu Yusuf juga diberi mimpi bahwa untuk tetap bisa mengelola, waktu itu mengelola keuangan, mengelola apa yang terjadi di waktu itu. Dan kalau di Alkitab mengatakan bahwa seluruh uang waktu itu di dunia masuk ke dalam pengelolaannya Yusuf, saudara. Sampai kakak-kakaknya, akhir dari ceritanya, sampai kakak-kakaknya datang ke Yusuf. Sampai datang ke Yusuf dan meminta tolong. Kalau waktu itu karena banyak ada kelaparan. Ya, waktu itu ada kelaparan dan waktu itu Yusuf mengelola dengan baik, dan akhirnya Yusuf waktu itu menjadi kaya, tidak kekurangan, tidak kelaparan, karena dia diberi mimpi sama Tuhan. Ayo simpan, ayo kelola dengan baik. Ya, dan akhirnya ayat ini muncul bahwa boleh kakak-kakaknya merekayasa, ya, merekayasa perbuatan-perbuatan yang jahat, tapi penyertaan Tuhan merekayasa perbuatan yang baik atas hidup Yusuf. Ya saudara, saya percaya hari-hari ini boleh mengalami pandemi. Hari-hari ini boleh mengalami tidak mudah di dunia ini. Tapi percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, bahwa kita orang-orang yang disertai Tuhan, kita akan dibedakan dari dunia. Kita akan dibedakan, saudara. Ya, kita akan disertai, kita akan dilindungi. Percaya saja. Seperti cerita tadi Yusuf, meskipun mengalami penderitaan, dibuang, mengalami sesuatu yang tidak enak, banyak kelaparan di dunia, tapi Yusuf dibedakan. Ya, sekarang hari ini banyak pandemi, banyak yang sakit, ya, banyak yang mengalami sesuatu yang tidak baik. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kalau kita, hati kita ini melekat pada Tuhan seperti Yusuf melekat pada Tuhan, saya percaya Tuhan akan membedakan. Amin. Firman Tuhan mengatakan akan merekayasa. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang merekayasa. Kalau kita mungkin mengalami sesuatu yang tidak baik, Tuhan bisa merekayasa, bisa mengubah kutuk diubah jadi berkat. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Itu kerja Tuhan. Makanya ayo kita dekat sama Tuhan, hati kita nempel sama Tuhan, hati kita melekat sama Tuhan. Saya percaya saudara semua akan diberkati luar biasa, karena firman Tuhan mengatakan, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rencana Tuhan rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Boleh hari ini pandemi seperti kecelakaan, tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan buat kita semua anak-anak Tuhan. Ya, dunia boleh celaka, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dibedakan. Ya, saudara, saya pun mengalami sesuatu yang banyak pengalaman bersama Tuhan luar biasa, saudara. Ya, saya pernah mengalami, ini cerita pengalaman saya sama Tuhan. Saya pernah mengalami, saya ini dulu waktu sebelum lahir baru, saya ini tidak ya saya ini bodoh, saya tidak pintar, saudara. Saya tidak pintar, sekolah nilainya ngepas terus. Ya, tapi saya lahir baru, saya takut akan Tuhan, saya mengalami kebenaran Tuhan. Waktu itu saya kalau sekolah bandel, ya duduk paling belakang, ya nyontek lah, seperti pokoknya ya sesuatu yang tidak benar saya lakukan. Ya, tapi semenjak saya lahir baru, saya dibukakan kebenaran Tuhan. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Saya melakukan kebenaran Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, saya melakukan kebenaran Tuhan. Pada waktu itu saya
waktu lahir baru saya berjuang untuk tetap terus di dalam kebenaran Tuhan. Yang dulu biasanya saya ini sering nggak masuk sekolah, ya, sering nggak masuk sekolah, mungkin banyak izin, ya. Tapi waktu saya lahir baru, saya bertobat, saya langsung setiap hari saya masuk sekolah, ya. Saya sungguh-sungguh setiap hari, nggak pernah yang namanya kalau dulu saya lahir baru ya waktu kuliah. Ya, jadi dulu kalau kuliah ada yang namanya titip absen. Lah saya dulu pernah ada yang namanya TA, titip absen. Tapi waktu semenjak saya bertobat, saya lahir baru, saya tidak pernah yang namanya titip absen. Ya, waktu itu saya pernah kuliah, ya apalagi sebelum lahir baru, saya pernah IP saya itu cuman berapa saya lupa saudara. Pokoknya itu nilainya merah. Nilainya merah. Ya, jelek. Ya. Tapi semenjak saya bertobat, saya baru, saya tidak pernah titip absen, saya kuliah sungguh-sungguh, saya belajar sungguh-sungguh. Ya, meskipun saya ini tidak pinter, tapi saya mau giat, saya mau rajin, saya mau lakukan dalam kebenaran Tuhan. Dan saya pun mengalami banyak mujizat. Saya mengalami banyak mujizat. Ya, saya lupa IP saya berapa, 0,4 atau berapa, pokoknya jelek, jelek sekali. Ya. Tapi waktu itu tiba-tiba Roh Kudus beritahu saya, ayo kalau ada apa-apa, kalau ulangan, kalau waktu skripsi, waktu ujian, ayo berbicara sama aku. Aku akan menyertai engkau. Ya, aku akan menyertai engkau. Ya, saya makanya sering ngomong-ngomong sama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, saudara. Ya, saya pun ngomong sama Tuhan, sedikit-sedikit ngomong. Saya pernah ngalami, saudara. Ya, saya pernah ngalami, saya belajar nggak seberapa bisa, tapi saya lakukan, saya belajar sungguh-sungguh. Ya, waktu itu, waktu kertasnya dibagi, saya pernah, waktu dibagi, saya pernah langsung Roh Kudus bilang saya, ayo tumpang tangan kertasnya. Saya tumpang tangan, saya sudah belajar, tapi memang karena saya tidak pintar, akhirnya saya pokoknya melakukan bagian saya melakukan yang terbaik. Saya tumpang tangan, saya ngomong, Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya, sekarang bagianmu, ayo mampukan aku Tuhan. Dan akhirnya saya buka, apakah bisa? Ya kurang seberapa bisa. Ya, tapi saya lakukan bagian saya. Tidak ada satu pun yang tidak saya isi, semuanya saya isi. Tapi dengan ya bagian saya yang saya bisa. Jadi saya isi semuanya. Ya, saya isi semuanya. Dan setelah selesai, saya cuma bawa kertas ulangannya, saya bawa, Tuhan, kalau kau berkenan Tuhan, kau bisa perintahkan malaikatmu, kalau misalnya nilainya kurang baik, kau bisa ganti yang baik. Ya, dan luar biasa, saudara. Saya masih ingat waktu itu saya tidak dapat yang A sih, saya dapatnya B. Tapi buat saya luar biasa. Biasanya saya dapatnya D, saya dapatnya mungkin E, D, yes, pokoknya yang jelek, tapi tiba-tiba saya dapat B. Ya, buat saya luar biasa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya pernah juga ngalami, saudara. Saya juga pernah ngalami. Ya, saya waktu itu dipelajarin sama ada teman-teman saya pintar, ngajarin saya, ayo hafalin. Ya, saya hafalin seperti ini. Dan saya waktu itu ngafalinnya juga tidak seberapa gampang, tidak seberapa mudah. Ya, tapi luar biasa, ini ujian akhir semester, saudara. Ujian akhir semester. Dan waktu itu tempat duduknya waktu itu di kampus saya itu pas bisa berdua, 2 orang. Tempat duduknya besar, bisa berdua. Ya, saya masih ingat tiba-tiba gurunya datang, ya, dan tiba-tiba ngomong seperti ini gurunya. Ayo anak-anak, saya bagikan kertas ujiannya. Ya, saya bagikan kertas ujiannya. Saya diberi kertas ujiannya dan diberi satu tempat duduk berdua ini ya, diberi satu kertas ujian. Ya, dan saya bingung loh, ini apa ini satu kertas ujian? Ternyata ujiannya ini satu kertas buat 2 orang, saudara. Buat 2 orang. Luar biasa ya, nggak pernah ada, saya belum pernah mengalami namanya ujian bisa dijawab dengan 2 orang. Dan puji Tuhan, sebelah saya ini orang yang tadi kasih pertanyaan saya, orang yang pintar, orang yang cerdas. Dan luar biasa, puji Tuhan, akhirnya ya banyak teman saya yang pintar ini yang membuat jawaban-jawaban itu
dan luar biasa, cuman sahabat pura-pura juga sambil mengerjakan, tapi kebanyakan teman saya minta itu, dan luar biasa, puji nama Tuhan. Ya, tiba-tiba besok seminggu mendatang saya dapat nilai A. Ya, Tuhan bisa memakai segala cara, pakai segala mujizat, bisa. Kalau kita ini mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, seperti Yusuf ini. Ya, yang menderita, yang tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan bisa merekayasa. Saya yang nggak pinter, yang bodoh, tapi Tuhan bisa mengubah yang bodoh menjadi yang jadi berkat buat banyak orang. Ya, saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan pernah menyerah, tapi biarkan hatimu tetap terus mengandalkan Tuhan. Biarkan tetap hatimu terus mencari Tuhan. Karena saya percaya, kalau hati kita mencari Tuhan, kita akan dibedakan. Kita dan keluarga kita akan dibedakan. Kita dan keluarga kita akan diselamatkan. Amin. Jadi apapun yang terjadi, percaya. Kita lakukan bagian kita. Lakukan. Kalau saudara sekolah, ya sekolah dengan segenap hati, sekolah dengan baik. Ya, kalau ada kesempatan, mungkin ya yang sudah mulai dewasa, ada kesempatan, kasih kesempatan. Sekarang kan sekolahnya online, tapi kasih kesempatan, kasih hikmat sama Tuhan, bisa sambil kerja online atau apapun, tidak mengganggu sekolah kita. Ya, kalau Tuhan kasih hikmat seperti itu, ayo kerjakan. Ayo kerjakan dengan segenap hati. Saya percaya juga bisa membantu orang tua kita. Bisa, Tuhan bisa pakai segala cara kalau hati kita benar. Kalau hati kita benar, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan berkarya, dan Tuhan akan selamatkan kita. Amin. Jadi keluarga saudara semua, ya keluarga kita semua akan mengalami kebaikan Tuhan. Keluarga kita semua akan mengalami keselamatan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, satu orang takut akan Tuhan, seisi rumah kita akan diselamatkan. Amin. Kalau hati kita ini benar-benar sungguh-sungguh. Ya, oke, saudara semua, apapun yang terjadi di pandemi ini, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, firman Tuhan mengatakan Roma 8:28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yuk, miliki hati yang terus menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, karena ini zaman sudah tidak semakin mudah. Tapi kalau hati kita semakin menanti-nantikan Tuhan, kalau kita semakin nempel sama Tuhan, kalau hati kita ini semakin melekat sama Tuhan, saya percaya kita akan diselamatkan, kita akan dibedakan, kita akan dijauhkan dari yang jahat, kita akan dijauhkan dari sakit penyakit, kita akan diselamatkan. Dan akhirnya kalau Alkitab mengatakan Tuhan nanti datang, kita akan dibawa, kita akan diangkat, kita akan diberkati, kita akan dipulihkan, dan kita akan menerima kehidupan yang luar biasa, kekal dan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara terus percaya bahwa masa depanmu baik, masa depanmu baik, masa depanmu indah, masa depanmu luar biasa. Firman Tuhan katakan tidak ada masa depan kecelakaan. Kecelakaan itu kerjanya iblis, tapi Tuhan perencanakan yang baik. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, tapi rencana masa depan yang penuh pengharapan buat saudara semua. Amin. Jadi ayo terus lekatkan hatimu. Ya, kenali Tuhan. Dan saya percaya saudara semua dan keluarga saudara akan mengalami kebaikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, saya ajak kita berdoa lagi, dan saya percaya saudara semua akan mengalami kedamaian dan kekuatan yang dari Tuhan. Yuk saudara, saya ajak berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu siang hari ini, pagi hari ini, malam hari ini. Apapun kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang berkarya, Kau Tuhan yang bekerja. Dan saya percaya Kau Tuhan yang campur tangan buat setiap teman-teman di Trabangsa. Saya mau ajak, mari doa dengan sungguh-sungguh. Tutup mata, karena Tuhan mau berkarya, Tuhan mau pulihkan keluarga saudara, dan Tuhan mau selamatkan. Mari saudara,
ada doa yang sangat luar biasa yang bisa memulihkan dan menyelamatkan kita semua. Ayo ikuti doa saya percaya dengan doa ini ada terobosan yang luar biasa. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Juru Selamat, dan tulis namaku dalam kitab kehidupanmu. Dan aku percaya aku semua diselamatkan, dipulihkan, dan keluargaku juga diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Tuhan Yesus, kami bawa setiap teman-teman di Terang Bangsa yang mungkin sekolah online, di rumah atau dimanapun, biar Kau sendiri yang menyertai, Kau yang memberkati, dan Kau yang melindungi, menguasai. Dan kami percaya mereka semua dalam penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan Kau selamatkan mereka sampai selesai Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang pulihkan, Kau yang memberkati. Dan Kau berkati setiap anak-anak Terang Bangsa, berikan kecerdasan, berikan hikmat dalam sekolahnya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Kau yang buat berhasil Tuhan. Karena Kau sudah menyertai setiap teman-teman, setiap adik-adik di Terang Bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang beracara, Kau yang memberikan pengalaman pribadi untuk setiap teman adik-adik Terang Bangsa ini Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat kami mulai pada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.